Acara ini didukung oleh Peredaran rokok ilegal begitu marak di sekitar kita. Miliaran rupiah uang negara diisap oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab mengedarkan rokok ilegal. Penerimaan negara di bidang cukai berkurang, persaingan industri rokok pun menjadi tidak sehat dan terganggu. Imbasnya akan terasa dari hulu hingga hilir, dari tempat produksi rokok yang legal sampai kepada keberlangsungan industri tembakau, dari para petani yang menyuplainya. Demi mencegah fenomena yang terus berulang, Bea Cukai hadir dan berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Fungsi Commodity Protector menjadi mandat resmi Bea Cukai untuk melaksanakan tugas pengawasan demi melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Bea Cukai Gresik gencar melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi gencar dilakukan agar masyarakat paham dan tidak ketinggalan informasi pencegahan penyebaran rokok ilegal. Ayo bersama-sama gempur rokok ilegal. Pemirsa, rokok memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara melalui cukai. Tercatat kenaikan rokok dalam CHT cukai hasil tembakau tumbuh secara signifikan. Kontribusinya mencapai 97% dari total penerimaan cukai. Hasil tersebut sebetulnya bisa lebih maksimal lagi apabila ada produksi dan perdagangan rokok ilegal yang digempur. Bicara mengenai penggemburan rokok ilegal tentu perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan juga pihak Bea Cukai. Penanganannya sudah pasti ada, namun bagaimanakah perkembangan penanganannya rokok ilegal saat ini? Kita akan bahas dalam talk show Ruang Publik live dari Icon Mall Gresik, Jawa Timur, dan juga hanya dalam program Ruang Publik yang dipersembahkan oleh Bea Cukai dan Diskominfo Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nita Liana yang akan menjadi host pada talk show Ruang Publik. Izinkan saya untuk menyapa Anda semuanya, terlebih saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di atas stage. Saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Sekda Kabupaten Gresik, Insinyur Ahmad Wasil Miftahul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan hadirin yang ada di Icon Mall. Baik, kemudian pemeriksa Bea Cukai, ahli pertama KPPBC TMPB Gresik, yang terhormat Bapak Ari Munandar Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam Mbak Nita. Selamat malam para pemirsa JTV Nusantara dan TV 9 Nusantara dan JTV. Selamat malam para pemirsa yang ada di Icon Mall. Baik, juga Kasubsi Penyidikan pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Gresik, Bapak Anak Agung Ngurah Wirajaya SH. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Om Swastiastu. Selamat malam untuk seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali talk show ini live, langsung diikuti oleh para audiens di sini. Maka saya juga turut menyapa tamu VVIP yang hadir, yaitu dari perwakilan dari dinas-dinas Kabupaten Gresik dan juga seluruh anggota UPD, pelaku UMKM, anggota Koperasi Kabupaten Gresik, dan juga saya sapa seluruh pemirsa TV 9 Nusantara dan JTV dimanapun Anda berada. Talk show pada malam hari ini kita bahas mengenai gempur rokok ilegal. Agar sama-sama memahami, mohon diinformasikan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya kontribusi rokok terhadap perekonomian khususnya di Kabupaten Gresik. Saya persilakan dulu kepada Pak Sekda ini, Pak Wasil ini. Terima kasih Mbak Mita. Terkait dengan gempur rokok ilegal didasarkan sama aturan dari PMK nomor 200
PMK titik 07 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana di dalamnya terkait dengan pemanfaatan itu dibagi menjadi 3 kriteria. Pertama terkait dengan kriteria kejahatan, yang kedua terkait dengan penindakan, dan yang ketiga terkait dengan pembinaan lingkungan sosial. Di mana dari ketiga hal tersebut salah satunya yang penting untuk kita ketahui bersama adalah di penindakan, di mana terkait dengan rokok-rokok ilegal itu tentunya akan berdampak negatif, dan ini harus dilakukan proses untuk penanganan yang lebih serius, sehingga tidak ada lagi terkait dengan rokok-rokok ilegal yang ada di masyarakat, utamanya di wilayah Kabupaten Gresik. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan program yang ada yang bisa kita informasikan ke masyarakat bahwa pertama adalah program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Sebentar, jadi saat ini program itu sudah disiapkan ya Pak ya? Sudah. Anggaran untuk di Kabupaten Gresik, ini mungkin mekanisme penganggarannya dulu ya. Ada anggaran yang ditetapkan dari pusat untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota, di mana anggaran ini nanti disalurkan provinsi, kemudian ada dana bagi hasil yang masuk di kabupaten, kota. Anggaran untuk yang masuk di Kabupaten Gresik ini 17,1 miliar. 17,1 miliar. Baik. 25% untuk kesehatan, 25% untuk penindakan, dan 50% untuk kesejahteraan sosial. Dan kemudian untuk mengeksekusi itu maka ada program-program yang akan dijalankan. Di antaranya Pak? Ya, di antaranya yang pertama terkait dengan kualitas bahan baku untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Jadi terkait dengan tembakau. Tembakau ini kita tidak ada pabrik tembakau di Kabupaten Gresik, tapi ada petani tembakau. Jadi untuk tahun ini kita ada 25 hektar di wilayah Kecamatan Balung Panggang, dan ini harapannya tahun depan itu bisa naik ke 90 hektar. Wah, Kemudian, luas sekali Pak Wasil. Untuk pembibitan ada di 6 kecamatan. Ya. Nah, kemudian dari data tersebut kita harapkan nanti ada pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas tembakau, di mana pada saat ada panen segala macam kita harapkan produksinya itu kualitasnya tidak kondisi rusak dan sebagainya. Dan saat ini kualitas tembakau di Kabupaten Gresik bagaimana Pak? Cukup bagus, malah ada varietas namanya varietas jinten. Di mana ini yang menjadi unggulannya dari teman-teman Dinas Pertanian untuk spot. Dari warnanya, dari kualitasnya itu cukup bagus, dan ini kita coba kembangkan. Baik. Paling tidak ini dengan mutu yang baik, harga yang bisa bagus untuk panen dan sebagainya, diharapkan bisa ada dampak positif bagi petani tembakau. Kemudian yang kedua, penanganan panen dan pasca panen. Pada saat panen itu dilakukan dan pasca panen itu dilakukan. Nah ini kita harapkan nanti petani ini akan berkolaborasi dengan APTI, Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia, sehingga terkait dengan pemasaran sudah nggak usah dipikir, dan ini diharapkan nanti APTI ini koordinasi dengan pabrik rokok dan sebagainya, sehingga petani ini tidak serta-merta memasarkan sendiri dan lain sebagainya. Baik, dan karena bahasan kita mengenai rokok ilegal, Pak, Anda menilainya rokok ilegal di Kabupaten Gresik seperti apa, Pak? Ya, ini mungkin nanti banyak dari ini ya. Pasti pertanyaannya banyak banget. Cukai ya. Baik. Kita bersinergi, berkolaborasi terkait dengan konsep untuk penindakan. Jadi sosialisasi bahwa rokok ilegal itu seperti ini dan sebagainya, kejelekannya dan sebagainya. Karena ini manfaatnya pada saat orang itu pakai rokok legal, ini maka ada sebagian dari pajak itu yang bisa masuk dari pemerintah pusat ke provinsi ke kabupaten. Dan ini manfaatnya juga untuk kesehatan, untuk
kesejahteraan dari masyarakat juga, utamanya bagi petani tembakau dan produksi dan termasuk hasilnya. Saya penasaran, saya boleh ke Pak Ngurah? Pak Ngurah, sepertinya wajahnya lelah ngurusin rokok ilegal ya, Pak Ngurah ya? Iya, Pak Mita. Oh enggak. Pak Ngurah, kita ini dihadapkan dengan menggunakan rokok ilegal yang luar biasa banyak sebetulnya. Tapi seberapa banyak yang Anda temui di lapangan, Pak Ngurah? Ya, Mbak Mita. Memang secara persentase kasus di kami dalam kaitannya penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai ini memang relatif sedikit. Karena proses penegakan hukum dalam konteks tindak pidana cukai ini bergantung kepada bagaimana penyidik melakukan proses penindakan itu. Jadi kalau di Gresik sendiri memang relatif, kalau secara kasus, kepatuhan masyarakatnya masih bisa kita kategorikan patuh, Mbak. Beberapa perkara yang kita tangani itu masih dalam lingkup peredaran rokok tanpa pita cukai. Hanya sebatas itu saja. Jadi memang kasusnya hanya sebatas kasus yang sifatnya memang faktor ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi? Karena orang menjual rokok yang tidak ada cukainya. Mereka memilih untuk menjual rokok yang tidak ada cukainya karena kembali lagi ada permintaan yang besar, kemudian keuntungan yang diperoleh pun lumayan. Jadi seperti itu. Jadi untuk kasus sendiri persentasenya masih relatif kecil untuk di Gresik ini. Kalau rokok ilegal yang menggunakan cukai bekas? Kalau penggunaan pita cukai yang sudah kadaluarsa bahasanya, bukan bekas, Mbak. Jadi kalau perkara-perkara seperti itu masih belum ada kebetulan di sini. Jadi memang tipologinya masih sebatas pada peredaran gelap rokok yang tanpa ada cukainya, seperti itu. Baik, Pak Ari, bagaimana Anda melihat rokok ilegal di Kabupaten Gresik ini? Penanganannya juga seperti apa? Ya, kalau kita melihat peredaran rokok ilegal dari kegiatan yang selama ini kami laksanakan, itu sebenarnya masih terkendali, Mbak. Jadi operasi-operasi yang selama ini kita lakukan itu masih sebatas menemukan istilahnya eceran seperti itu. Jadi dari warung-warung atau dari misalnya ada yang jualan online malah. Jadi menjual online rokok ilegal seperti itu. Trennya malah mengarah ke sana. Sudah mengikuti tren. Iya, mengikuti tren pasar. Nah, adapun tegahan kami yang besar itu sebenarnya Gresik ini menjadi wilayah transit saja. Jadi rokok ilegal ini sebenarnya tidak berasal dari Gresik, berasal dari kabupaten lain mungkin atau dari entah dari mana. Nah, itu akan dibawa ke daerah, biasanya keluar Jawa. Pemasarannya besar di luar Jawa. Nah, itu yang akan dibawa kebetulan lewat di Gresik. Nah, teman-teman dengan insting yang mungkin bagus akhirnya ketemu di wilayah Kabupaten Gresik. Itulah beberapa yang akhirnya kita tegah seperti itu. Kalau temuannya besar. Namun untuk yang peredaran di sekitaran yang kita bilang eceran itu juga tetap ada, cuman jumlahnya tidak signifikan. Tetap kita tegah seperti itu. Baik, kita akan bahas kembali mengenai penanganannya ini terkait rokok ilegal khususnya di Kabupaten Gresik usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik yang dipersembahkan oleh Diskominfo dan Bea Cukai Kabupaten Gresik. Live dari Icon Mall Gresik, Jawa Timur. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Ari. Atau Pak Ari mau request lagu dulu? Oh enggak ya Pak ya? Belum waktunya mungkin. Biar semangat. Baik, Pak Ari, tadi kita bahas mengenai bagaimana kemudian upaya atau penanganan rokok ilegal, walaupun mungkin angka di Kabupaten Gresik tadi Bapak sampaikan sedikit, tidak begitu banyak. Tapi kan pasti ada penanganan, sisanya tuh seperti apa Pak? Baik,
Terkait dengan BKC ilegal hasil tegahan yang kita tegah selama setahun atau terakhir 2 tahun terakhir ini, itu pada tanggal 3 November kemarin itu kita sudah melakukan pemusnahan. Jadi ketika ditegah itu kita misalnya tidak ditemukan tersangkanya, itu kita melakukan penegahan atas barangnya. Nah, atas barang-barang ini kemudian diajukan menjadi barang milik negara, barang dikuasai negara terus menjadi barang milik negara untuk selanjutnya mendapat keputusan untuk pemusnahan biasanya. Pemusnahan itu dibakar berarti ya Pak ya? Dibakar, betul. Kemarin secara simbolis di kantor kita melakukan pembakaran, sedangkan secara besar-besaran itu kita melakukan di insenerator. Ada semacam pembakaran yang milik perusahaan seperti itu. Baik, dan saya boleh ke Pak Wasil kembali bahwa tadi ada alokasi betulnya yang sudah dianggarkan. Nah, alokasinya nanti DPH-CHT-nya juga itu kemana saja sih Pak? Iya, baik Mbak Mita. Untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang jumlahnya 17,1 miliar itu 25% untuk fasilitas kesehatan, untuk kesehatan. Di mana untuk kesehatan ini kita kemarin ada 2 puskesmas yang kita bangun dari ini. Kemudian ada terkait dengan upaya penurunan angka prevalensi stunting dan pandemi COVID ini. Dan yang terakhir pembayaran iuran jaminan kesehatan. Ini untuk yang kesehatan yang 25%. Kemudian yang kedua yang banyak ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Justru ini, persentase ya, yang besar adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Nah ini karena ini hubungannya sama tembakau dan di sini nggak ada pabrik tembakau, Pak. Sehingga kita upayakan terkait dengan upaya tadi yang ada hubungannya dengan petani. Jadi terkait dengan petani itu ada bibit, kemudian ada pupuk, ada benih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa dilakukan penanaman yang di lahan masing-masing. Ada 6 kecamatan yang kita masukkan untuk pembibitan, dan untuk pengembangan ada 1 yang di wilayah Balung Panggang 25 hektar ini yang terkait dengan hasil dan sebagainya yang bisa kita prioritaskan untuk dipertahankan mutunya. Kemudian selama proses itu nanti ada sosialisasi, ada pembinaan kepada petani tembakau ini. Nah ini yang cukup kita support untuk ininya. Kemudian diharapkan lagi nanti begitu panen ini nanti bisa disinkronkan dengan APTI, Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia. Ini yang 50%. Kemudian ada lagi untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini terkait dengan operasi cukai ilegal tadi. Termasuk pemusnahan itu ya Pak ya? Termasuk untuk sosialisasi, untuk penindakan dan sebagainya. Kami sinergi nanti dari pemerintah daerah, dari kejaksaan, dari bea cukai untuk bisa support untuk penindakan yang ilegal-ilegal itu. Malah tadi pagi itu sudah kita melakukan untuk ini ya pemusnahan, ada miras, kemudian ada rokok-rokok ilegal yang kita masukkan di sana. Ada banyak hal yang nanti bisa kita sinkronkan supaya masyarakat itu sadar jangan beli rokok ilegal, belilah rokok legal, dan diharapkan nanti terkait dengan konsep-konsep untuk penindakannya itu bisa kita lakukan bareng-bareng. Dan itu. Bapak tadi sampaikan bahwa ada persentase untuk kesejahteraan masyarakat. Nih kebetulan yang hadir di sini ini juga adalah ibu-ibu dari UPD, kemudian dari UMKM juga Kabupaten Gresik. Nah, kira-kira apakah nantinya akan melibatkan para masyarakat ini, anggota koperasi Kabupaten Gresik ini, Pak? Baik, bisa. Jadi konsepnya untuk lahan pertanian di Kabupaten Gresik itu ada 28.000 hektar. Posisi sekarang terkait dengan masalah tembakau itu baru percontohan, baru sebagian, baru 25 dan akan berkembang ke 90 hektar. Jadi mulai dari penanaman, pembibitan, pupuk dan lain sebagainya bisa dibantu. Kemudian untuk konsep untuk panen dan sebagainya bisa diinikan. Termasuk kalau misalkan nanti dari yang ada di lapangan itu kepingin buat pabrik atau klinik rokok dan sebagainya, nggih monggo. Nanti pada
pada dasarnya nanti dari teman-teman dinas itu bisa support untuk itu. Ya, ya. Terutama yang dari pertanian. Dari pertanian ini akan support gimana kualitas, karena kita sudah ada produk jinten itu. Produk jinten itu sangat mungkin aroma, rasa dan sebagainya Kayaknya unggulannya beda. Gresik kayaknya ya Pak ya. Ya, kita Iya, harapkan iya, ini iya. bisa bertumbuh kembang dan masyarakat banyak diuntungkan, terutama untuk petani tembakau yang kadang-kadang pada saat panen harganya terus turun dan lain sebagainya. Nah, ini Mungkin perlu itu. menjadi catatan bahwa sinerginya tidak hanya antar dinas gitu ya, tapi juga kepada masyarakat juga ya Pak Wasil ya, alhamdulillah. Iya, siap. Dan Pak Ngurah, bagaimana pendapat Anda mengenai mungkin pemusnahan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai? Sudah cukup atau masih kurang ini Pak? Kan sebagai APH itu harapan kami sih pastinya minimal ya Mbak ya, dalam arti tingkat pemusnahan barang bukti yang minimal menggambarkan kondisi kepatuhan masyarakat. Nah, dengan operasi penindakan yang dilakukan rekan-rekan penyidik Bea Cukai dengan melihat situasi seperti itu, intinya kan kita bersyukurlah masyarakat dalam arti secara pengetahuan mereka akan peredaran rokok ilegal ini sudah kita anggap paham betul, dalam arti masyarakat sudah bisa mengenali betul mana yang masuk dalam kategori rokok yang legal, mana yang termasuk dalam kategori rokok ilegal. Jadi imbasnya lagi ke pendapatan daerah nanti, imbasnya ke situ. Jadi dengan kepatuhan seperti itu tingkat pendapatan dari cukai akan besar, imbasnya ke daerah, nanti ketika dikucurkan ke daerah bisa dipergunakan untuk membangun daerahnya, seperti itu Mbak. Tapi menurut Pak Ngurah, bagaimana kesadaran atau awareness-nya masyarakat ini? Kalau dari tingkat kesadaran memang ya kita dari sisi aparat penegak hukum Mbak ya, dalam konteks penanganan perkara, saya beri contoh saja ketika kita melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap rokok ilegal itu, mereka rata-rata ketika kita tanyakan apa sih motif kalian melakukan perbuatan ini, pasti yang dijawab adalah ekonomi Pak. Ekonomi. Ekonomi. Baik. Karena mereka berpandangan ketika mereka mengedarkan rokok yang dalam tanda kutip mereka tidak, awalnya memang antara tahu dan tidak ya. Mereka bilang ketika itu, saya pada waktu menjual rokok ini Pak, permintaan banyak dan pendapatan pun lumayan. Jadi dari situlah kemudian kita bisa berpandangan bahwa kembali lagi persoalan ekonomi menjadi persoalan pokok yang kemudian melatar belakangi peristiwa atau tindak pidana di bidang cukai pada umumnya. Lalu Anda meresponnya bagaimana? Karena ini perihal ekonomi agak ruwet gitu loh bahasa Iya. Inggrisnya itu Pak. Gini Mbak, dalam konteks penegakan hukum memang kita tidak bisa berbicara, di samping kita berbicara hitam di atas putih ya, aturan mainnya seperti apa, kita juga bicara sosiologisnya. Misalnya peredaran rokok ilegal dilakukan oleh seseorang, kita lihat dia ketika melakukan peredaran gelap rokok itu, apakah dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah yang besar. Secara aturan main, secara ketentuannya memang dia sudah mengedarkan rokok yang tidak ada pita cukainya, itu tidak pidana. Tapi secara sosiologis ketika kita lihat ini orang, oh ternyata yang diedarkan hanya misalnya cuman satu slop misalnya. Itu kan kita lakukan pendekatan sosiologis, pendekatan informatif lah, dalam arti memberitahu dulu, terlebih dahulu. Nah lain halnya kalau misalnya yang kita temukan adalah lebih banyak daripada itu, bahkan menimbun di satu gudang tertentu. Nah itu sudah masuk tindak pidana yang harus kita tegak. Karena apa harus kita tegak? Satu sisi kita diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kerugian negara akibat dari peredaran gelap rokok ilegal ini. Karena dengan rokok ilegal ini diedarkan, imbasnya adalah industri menjadi tidak kompetitif, kemudian pendapatan negara berkurang. Jadi posisi kita di sini penuntut umum dalam arti jaksa ini adalah bagaimana kita bisa memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari peredaran gelap rokok ini. Kasus terberat yang mungkin pernah Kejari tangani terkait rokok ilegal ini apa Pak? Kalau sejauh ini belum ada kasus yang relatif berat Mbak. Kerugian kemarin perkara kita penanganan peredaran gelap rokok ilegal itu masih dalam tataran kerugian yang bisa dibilang
sedikit. Kalau tidak salah kemarin kurang lebih 97 juta. Nah, kita sampai dengan sejauh ini belum menemukan tindak pidana dengan tipologi perkara yang menimbulkan kerugian yang besar. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin memberitahukan kepada kita semua, dan saya juga mau belajar, sebetulnya kerugiannya sampai seberapa besar sih kalau misalnya kita menggunakan rokok ilegal. Nanti kayaknya Pak Ari harus menjelaskan nih, mengedukasi kita semua. Kerugian negara sampai seberapa besar dengan penggunaan rokok ilegal. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama Ruang Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik yang dipersembahkan oleh Diskominfo dan Bea Cukai Kabupaten Gresik, live dari Icon Mall Gresik, Jawa Timur. Sebelum kita bahas mengenai kerugian negara, ya saya mau tanya dulu ke ibu-ibu yang hadir di sini. Ibu-ibu, suaminya selama pandemi penggunaan rokoknya menurun atau meningkat? Kok bener-bener ya, padahal judulnya tuh pandemi ya ibu ya, tapi meningkat. Meningkat tajam atau meningkat biasa saja? Meningkat tajam, alasannya mungkin karena banyak pikiran gitu ya ibu-ibu ya. Semoga suami-suaminya nggak tidur di luar semuanya ya ibu-ibu ya. Nah ini saya juga mau tanya Pak, betul ya? Apakah memang betul meningkat penggunaan rokok? Kita nggak ngomongin rokok ilegal dulu deh Pak, penggunaan rokok selama masa pandemi. Ya, ini sebenarnya jadi dilema juga. Kita dari sisi pemerintah itu setiap tahun menaikkan tarif cukai. Setiap tahun itu tidak pernah tarif cukai turun, tetapi konsumsi itu ya kalau kita ukur mungkin tidak turun gitu. Jadi selalu mengalami peningkatan juga. Belum lagi mungkin perokok baru segala macam. Itu ya dilema dari kita karena instrumen pengendaliannya kita naikkan terus menerus sampai harganya mungkin yang kita anggap sudah tidak sudah cukup lah untuk mengendalikan itu, tetapi secara survei mungkin perokok tetap stabil gitu loh, tetap stabil. Bahkan mungkin mengalami kenaikan seperti itu yang aneh, harga semakin naik. Dan melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, kerugian kita, kerugian negara lebih tepatnya. Kalau seumpama sampai penggunaan rokok ilegal terus menerus itu yang sampai seberapa sih Pak? Baik, nah seperti yang saya jelaskan tadi, cukai itu adalah instrumen pengendalian. Bentuknya seperti apa? Bentuknya yaitu menerapkan tarif terhadap barang tertentu, salah satunya adalah rokok atau hasil tembakau. Nah berapa yang dikenakan tarif? Sekarang itu tarifnya sebenarnya bermacam-macam. Nah kita ambil yang tarif tertinggi aja. Itu untuk sigaret kretek mesin atau rokok filter yang dibuat dari mesin, itu tarifnya sekarang Rp865 per batang. Rp865 per batang berarti satu bungkusnya berapa? Sekitaran 17.000 kalau misalnya 20 batang ya. Di atas 17.000. Nah, 17.000 per bungkus inilah yang hilang ketika rokok ilegal itu dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi Rp17.000 per bungkus itu hilang. Gimana dengan kalau sudah per slop, per karton segala macam, itu jumlahnya bahkan lebih besar, jauh lebih besar dari itu pastinya. Untuk penentuan tarifnya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, penentuan tarifnya ini kita di kantor pusat Bea Cukai di Kementerian Keuangan itu setiap tahun mengevaluasi tarif. Nah, tarif ini akan dibuatkan
peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun itu kita naikkan. Jadi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk disetujui oleh DPR seperti itu untuk kenaikan tarif ini. Jadi selalu ada penyesuaian gitu Selalu ya Pak ada. Arya. Pak, kalau Pak Wasil melihatnya seperti apa ini dengan adanya bapak-bapak atau siapa saja yang kemudian menggunakan rokok, rela nggak beli nasi, nggak apa-apa Pak, yang penting rokok sama ngopi ya Pak. Nah, Pak Wasil, kalau Anda melihat masyarakat Gresik sendiri seperti apa dengan adanya tadi mungkin pengakuan dari para istri, konsumsinya malah meningkat Pak Wasil? Iya, memang benar kalau menurut saya gitu ya. Posisi di Gresik ini banyak warung kopi. Jadi kalau kita mau kosok manapun, warung kopi itu banyak. Artinya bahwa masyarakat Gresik ini seneng ngopi, seneng cangkruk. Jadi ini membawa dampak salah satunya media untuk di warung kopi itu adalah ada kopi dan ada rokok. Bisa dalam 1 jam itu mungkin cuma terkait dengan kopi dan rokok ini mungkin cuma 5.000 atau 10.000, tapi yang penting ini ngobrol pintar, istilahnya sini itu ngobrol pintar. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan ekonomi dan sebagainya itu di warung kopi tersebut. Maka untuk sosialisasi dari pemerintah daerah yang bisa dilakukan agar masyarakat ini sama-sama bekerja sama, ini bagaimana Pak? Baik, ada beberapa program yang kita support terkait dengan sosialisasi dan sebagainya. Yang pertama, kita juga sudah ada website pemerintah. Kemudian ada Gresikpedia, di mana terkait dengan informasi terkait dengan rokok ilegal, kemudian terkait dengan dampak dan sebagainya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah lewat media tersebut. Kemudian langkah-langkah preventifnya kita juga ada sosialisasi dalam skala kecil, skala besar, atau mungkin bisa mungkin terkait dengan media televisi dan sebagainya, sehingga banyak orang yang paham mengenai bahayanya atau ruginya pada saat kita merokok dengan rokok ilegal. Ya, tadi banyak diinformasikan oleh Pak Ari terkait dengan kerugian kita, pendapatan kita akan jauh lebih turun, kemudian persaingan usaha yang ada di pabrik-pabrik rokok itu akan menjadi tidak sehat, dan terkait dengan kemasyarakatan yang ada di perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup itu akan jauh lebih berkurang. Ada banyak hal yang terkait dengan preventif yang kita lakukan bersama-sama dengan Kejaksaan dan Bea Cukai untuk proses ini. Atau Pak Ngurah boleh menginformasikan ke masyarakat hukumannya Pak Ngurah kalau sampai ditemukan ada bisnis-bisnis produk rokok ilegal, itu apa sih? Iya, Mbak Mita. Kalau dari sisi pidana memang berbicara berat ringannya, kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri memang relatif berat, Mbak. Jadi secara ketentuan pidana dalam hal contoh kasus adalah dalam hal orang mengedarkan secara ilegal rokok tanpa pita cukai, itu ancaman hukuman pidananya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Jadi relatif sangat berat kalau dibandingkan hukuman pidana bagi pencuri, jauh lebih berat pidana bagi pelaku-pelaku peredaran gelap rokok ini. Kemudian di samping pidana penjara juga dikenakan pidana denda. Pidana denda itu nilainya tergantung, ada yang 10 kali dari nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya, maksimal 20 kali. Jadi dari sisi besaran juga lumayan relatif berat, Mbak. Jadi undang-undang cukai ini di satu sisi berperspektif ekonomi, dalam artian ada konteks pemulihan yang diinginkan. Di samping itu juga pidana badannya juga berat. Jadi harapan saya sih dari melihat dari ancaman hukuman yang sedemikian beratnya ini, masyarakat teredukasi. Maksudnya dalam arti memiliki sikap yang lebih care, lebih ingin mengetahui lah, jangan sampai kemudian terlibat
dengan permasalahan seperti ini. Jadi seperti itu, Mbak Rita. Hukumannya sebenarnya sudah cukup jerak ya, tapi kadang-kadang orang tuh kayak masih lebih takut tidak ngerokok daripada dapat hukuman yang jerak itu tadi. Dan selanjutnya kita akan bahas, mungkin saya akan bertanya baik itu ke Pak Sekda ataupun ke Pak Ari, cara membedakan cukai yang mungkin ini ilegal dan ini legal, itu seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Ruang Publik. Pemirsa, apakah Anda yakin bahwa selama ini rokok yang Anda konsumsi itu adalah rokok legal? Bisakah Anda membedakan mana rokok yang ilegal dan mana rokok yang legal atau mungkin yang pita cukainya kadaluarsa? Pak Ari, bagaimana kita cara tahunya? Ya, untuk mengidentifikasi bahwa sebuah produk rokok itu ilegal, itu sebenarnya ada beberapa tanda, ada beberapa ciri. Saya sebutkan dulu semuanya. Yang pertama itu rokok polos atau tidak pakai pita cukai. Pita cukai itu apa sih sebenarnya? Jadi pita cukai itu adalah lembaran kecil yang ada pada kemasan. Mungkin ukurannya itu sekitaran, ada yang 2 kali 4 cm kalau nggak salah, atau ada yang menempel di sekeliling kemasan. Itu namanya cukai. Nah, untuk yang rokok ilegal itu tidak pakai pita cukai. Istilahnya di masyarakat ini pita cukai itu bandrol istilahnya. Nah, untuk ciri yang pertama, rokok ilegal itu tidak pakai bandrol atau tidak pakai pita cukai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu rokok yang pita cukainya palsu. Seperti kita ketahui, pita cukai ini sama dengan uang kertas. Jadi diterbitkan oleh perusahaan yang sama, yaitu Peruri, perusahaan uang Republik Indonesia. Diterbitkan, makanya banyak oknum-oknum tertentu yang sampai memalsukan, mencetak sendiri pita cukai untuk diperjualbelikan kepada oknum produsen rokok ilegal. Apa cirinya yang pita cukai palsu ini? Yang pertama, pasti cetakannya tidak halus, berbeda dengan cetakan yang diterbitkan oleh Peruri. Jadi kita raba dulu ya Pak ya? Gimana? Tidak halus, itu artinya Iya, kita raba dulu. dia kayak berbeda dengan cetakan yang kalau kita bandingkan itu bisa berbeda jauh. Terus yang kedua, itu kelihatan di hologramnya. Kalau hologram cetakan Peruri biasanya berkilau, kalau yang ini enggak. Itu salah satu ciri rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Terus yang ketiga, ada yang namanya rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Jadi begini, modus di masyarakat itu seperti ini. Ketika seseorang membeli rokok, itu kadang diberikan diskon. Jadi beli rokok harganya berapa? 15.000. Tapi kalau pita cukainya dikembalikan, itu dapat potongan 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah, ketika pita cukai ini dikembalikan, itu akan dikumpulkan oleh pengepul untuk dikembalikan ke oknum produsen rokok ilegal untuk ditempelkan kembali. Seperti itu. Ciri-cirinya apa? Yang rokok yang menggunakan pita cukai bekas ini, itu dia biasanya kusut atau kalau enggak ada sobekan dikit, atau misalnya tidak rapi karena ditempelkan kembali. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ada yang namanya salah peruntukan. Jadi rokok ini menggunakan pita cukai, sebenarnya pita cukainya asli.
tetapi tidak sesuai peruntukannya. Kalau misalnya rokok ini rokok filter, dia menggunakan pita cukai rokok kretek. Kenapa? Karena harga pita cukai nilai cukai yang dibayarkan dengan menggunakan rokok kretek itu lebih rendah daripada menggunakan pita cukai rokok filter. Ada juga yang seperti ini, dia menggunakan pita cukai untuk rokok yang 12 batang, tetapi ditempelkan di rokok yang 20 batang. Itu termasuk salah satu cara mengidentifikasi kalau rokok itu ilegal. Nah, satu lagi terakhir, dari kesimpulan dari beberapa macam tadi, itu salah satu yang paling bisa kita lihat adalah rokok itu harganya tidak wajar. Kenapa saya tidak bilang murah ya, bukan murah, karena murah itu objektif. Nah, saya bilang tidak wajar. Kenapa? Untuk satu lembar, satu keping pita cukai saja itu harganya sudah bisa mencapai 17.000, atau kalau kita bilang ya 17.000 lah. Nah, kadang di masyarakat masih sering kita temui ada yang menjual rokok filter, kita ngomong filter ya. Rokok filter itu di bawah harga 10.000 misalnya, di bawah harga 10.000. Untuk beli pita cukainya aja tidak cukup. Gimana dia bisa menjual dengan harga 10.000 seperti itu? Jadi kita bisa ngelihat dari harganya tidak wajar. Seperti itu kira-kira untuk yang rokok ilegal. Ternyata banyak ya cara mengidentifikasinya. Ini masyarakat memang harus diedukasi nih Pak Arya. Iya. Pak Ngurah, kalau ada masyarakat yang mungkin tidak paham betul, dia ini sedang membeli rokok ilegal, apakah dia tergolong sedang melakukan tindak kejahatan? Ya, ini Mbak Mita, seperti yang tadi saya sampaikan, memang secara ketentuan pidana itu salah. Secara aturan pidananya menyebutkan setiap orang yang membeli, mengedarkan itu rokok tanpa pita cukai itu tindak pidana. Tapi sekarang hukum itu kan penerapannya bukan oleh robot. Robot A ya A. Karena yang melaksanakan hukum itu adalah manusia, punya hati, punya akal, punya rasio. Mereka akan kalau melihat. udah ngomongin punya hati, punya akal ini. Karena kita harus menilai persoalan itu secara kasuistis, Mbak Mita. Baik. Kalau misalnya dia beli rokok, satu slop saja. Ketika kita tanyakan kenapa kamu beli rokok ini? Murah Pak. Oh murah. Kamu tahu nggak ini ilegal? Nggak tahu Pak. Nah, ketika kita mendapati persoalan seperti itu, tidak serta-merta kemudian kita tindak langsung. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengedukasi. Memberikan informasi, ini rokok ilegal, tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Jadi, masyarakat yang seperti ini, intinya kita kedepankanlah preventifnya dulu. Komunikasinya, edukasinya dulu. Lain halnya kalau misalnya dia memperjualbelikan atau mengedarkan rokok ilegal itu dalam jumlah yang banyak. Nah ini kita bisa mengindikasi memang orang ini sudah terlibat peredaran gelap rokok ilegal, seperti itu. Oh jadi sama kalau kita kayak melanggar rambu lalu lintas nggak langsung ditilang, tapi diinformasikan dulu bahwa Anda salah, begitu ya Pak ya? Nah analoginya seperti ini Mbak Mita. Kalau di rambu lalu lintas ketika lampu merah, pasti kita berhenti. Ketika lampu hijau kita jalan. Nah, posisinya kalau misalnya ada yang lewat, dalam arti ada ambulan yang dalam keadaan darurat lewat, tapi posisi lampu hijau, pasti kita diberhentikan dulu, meskipun lampu hijau. Nah, hukum seperti itu. Jadi, secara kepastiannya, oke lah melanggar. Tapi secara sosiologis, sifat keadilan dan kemanfaatannya kita perhitungkan juga. Mungkin seperti itu, Mbak. Dan itu terus dilakukan oleh Kejari tentunya, mensosialisasikan hal ini ke masyarakat. Iya, betul. Kita kan kalau memang kemarin-kemarin sebelum pandemi memang kami dengan mitra kami, teman-teman rekan-rekan bea cukai itu secara rutin menyelenggarakan sosialisasi tentang peredaran gelap rokok ilegal, termasuk juga barang-barang lain yang kena cukai. Jadi ini salah satu instrumen atau sarana yang bisa kita kedepankan dan upayakan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan mana yang bisa diklasifikasikan sebagai barang yang kena cukai dan mana yang tidak, seperti itu. Baik, terakhir masing-masing saya mohon untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Pak
Monggo Pak Sekda, ada pesan untuk masyarakat untuk kita sama-sama mengentaskan hal ini. Baik, terima kasih untuk pemirsa Trans TV 9 TV Nusantara. 9 dan juga JTV. Pesan dari kami dari pemerintah Kabupaten Gresik adalah jangan beli rokok ilegal, belilah rokok yang legal karena ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari rokok legal. Pertama adalah menaikkan pendapatan negara. Yang kedua menjaga iklim usaha yang kompetitif untuk pengusaha rokok, dan yang ketiga adalah perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Pak Ngurah, silakan ada tambahan? Kalau pesan saya, kalau misalnya saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu jangan merokok, kan nggak mungkin, kontraproduktif. Masyarakat tuh kalau dibilang jangan malah dilakuin, Pak. Jadi yang paling penting dan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian memberikan pengetahuan dan edukasi ke masyarakat. Jadi masyarakat dalam arti harus lebih melek, lebih ingin mengetahui informasi, mana sih yang barang-barang yang seharusnya mereka identifikasi sebagai ilegal maupun tidak ilegal. Jadi karena memang rokok ini dilema ya, barang yang dilema dalam arti pemerintah menginginkan masyarakatnya untuk sehat, tapi di satu sisi juga menginginkan orang-orang yang merokok ini memberikan sumbangsi mereka kepada negara. Nah, jadi pesan saya sih, okelah teman-teman atau bapak dan ibu di rumah rokok boleh, tapi kedepankanlah mengkonsumsi rokok yang memang betul sudah membayar pajak cukai ke negara. Jadi seperti itu. Terima kasih. Tambahan boleh, silahkan Pak Ari. Ya, kalau saya dari Bea Cukai ingin menyampaikan pesan seperti ini. Dari beberapa ciri yang saya sebutkan tadi, rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, pita cukai bekas, jika Bapak dan Ibu sekalian menemukan adanya peredaran rokok ilegal di masyarakat atau di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian, baik satu bungkus pun, satu batang pun, satu bungkus pun, itu harap disampaikan kepada kami di Bea Cukai Gresik ataupun melalui line Bravo Bea Cukai di 1500225. Kalau ke Bea Cukai Gresik bisa melalui WhatsApp di 0811 310 9995. Satu informasi yang Bapak dan Ibu sekalian sampaikan itu sangat berguna bagi kami untuk menelusuri peredaran hingga dapat menutup peredaran rokok ilegal. Semoga ini dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Terima kasih Pak Ari, Pak Ngurah, dan juga Pak Wasil sudah bergabung bersama talk show Ruang Publik pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tamu VVIP yang sudah hadir bergabung, dan juga ibu-ibu mohon untuk menjadi polisi bagi diri sendiri dan para suami. Begitu ya, dan juga untuk Anda seluruhnya mohon berbijaklah dalam bertindak. Dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah daerah dan juga Bea Cukai tidak lengah sama sekali. Yang ada pengawasannya malah ditingkatkan. Sekali lagi terima kasih kepada Diskominfo dan juga Bea Cukai Kabupaten Gresik sudah mempersembahkan Ruang Publik pada malam hari ini, dan program akan ditutup dengan penampilan dari El Chaka Band. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujimu. Di setiap langkahku, ku kan selalu menikah.
Acara ini didukung oleh